this is emergency operator 625. What's the address of your emergency? Help me. Okay, so where are you at? It's dark and I Didn't do that. What did you take? Just hold the I line. can see the place at no time. The fucking police! And I need an address. I need you to get out of here. I'm gonna need your license plate number. I don't know it. It's the... Inhale. Halo guys, kembali lagi bersama saya Evan. Jadi di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan sebuah film dengan judul The Guilty, yaitu menceritakan seorang polisi Los Angeles yang terjerat suatu masalah yang menyebabkan ia harus bertugas ke divisi customer service 911. Bagaimana kisah selanjutnya? Ya udah guys, tanpa berlama-lama ini dia alur cerita filmnya. It's a rental. I think it's fantastic. Cerita ini diawali dengan seorang pria bernama Henry. Ia adalah seorang polisi Los Angeles. Karena terjadi suatu masalah hukum, kini Henry ditugaskan ke divisi Customer Service 911. Sore itu, Henry sedang sangat sibuk, menerima banyak sekali panggilan darurat dari masyarakat. 911, this is emergency operator 625. Sir, am I speaking to Drew Nash? Okay, so where are you at? They took my wallet and computer, okay? What is the address of your emergency? Di hari pertamanya bekerja sebagai Customer Service 911, ia benar-benar kelelahan menerima banyak sekali panggilan. Tapi ternyata bukan hanya ia saja guys, seluruh rekannya pun juga kewalahan menerima panggilan darurat. Bahkan atasannya sendiri tak pernah berhenti menerima telepon. Di momen ini, Henry akhirnya sadar, pekerjaan sebagai operator 911 sangatlah berat. Apalagi kota Los Angeles adalah salah satu kota dengan tingkat kejahatan tertinggi di Amerika. Tak hanya itu saja guys, keadaan sekarang menjadi tambah parah akibat adanya kebakaran hutan di sebagian besar wilayah Amerika. Semua orang di ruangan itu pun terlalu sibuk sampai tak sempat untuk hanya sekedar menyeduh kopi. Saat kembali bekerja, Henry mendapat panggilan darurat dari seorang wanita bernama Emily. Di telepon itu, Emily terdengar menangis sambil bicara tak jelas. Henry yang merasa aneh pun berencana menutup telepon tersebut. Namun tiba-tiba ia terdengar suara seorang pria. Henry di sana pun sadar saat ini Emily sedang memberinya kode yang menandakan kalau ia sedang diculik. Agar si penculik itu tak curiga, Emily berpura-pura memanggil Henry menggunakan nama anaknya. Dengan sigap, Henry lalu menyuruh Emily menjawab pertanyaan secara perlahan. Setelah saling berkomunikasi memakai kode, Henry pun berhasil mengetahui ciri-ciri mobil si penculik itu, yaitu sebuah mobil berwarna putih. Sambil memantau posisi Emily dari sinyal GPS HP-nya, Henry segera memanggil bantuan. Lalu si penculik yang mulai curiga berusaha merebut HP Emily. Di tengah kepanikannya, Henry lalu menyuruh Emily agar tetap tenang dan menelponnya nanti. Ketika telepon berakhir, Henry meminta polisi terdekat untuk menutup akses jalan sekaligus memeriksa setiap mobil berwarna putih yang melintas di sana. Namun sayangnya polisi tersebut menolak guys, karena ia sedang sibuk menangani kebakaran. Lalu ia bersama polisi patroli lain berusaha mengevakuasi dan tak mungkin menutup jalan hanya demi menyelamatkan satu nyawa. Polisi patroli di sana menyuruh Henry untuk mencari tahu berapa nomor plat mobil si penculik itu agar memudahkan pihak polisian untuk mencarinya. Dan tidak lama kemudian guys, Henry menemukan sebuah alamat serta nomor telepon rumah Emily dari data kepolisian. Saat dihubungi, teleponnya diangkat oleh anak Emily yang masih berusia 5 tahun bernama Gala. Dengan ketakutan, Gala bercerita kalau tadi ayahnya bernama Daniel datang ke rumahnya sambil membawa pisau, lalu memaksa sang ibu masuk ke dalam mobil, meninggalkan Gala berdua dengan adiknya yaitu Oliver. Gala juga berkata bahwa sekarang Oliver sedang tidur di kamar mandi. Mendengar cerita Gala tersebut, Henry langsung mencari tahu informasi tentang Daniel. Dalam data kepolisian, muncullah semua informasi pribadi Daniel, dari alamat rumah, nomor plat mobil, hingga rekam jejak kriminal Daniel yang pernah beberapa kali keluar masuk penjara. Melihat data-data tersebut, Henry pun yakin suami Emily lah yang menjadi penculiknya dan pastinya Emily sedang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Karena khawatir mengganggu para customer service lain, Henry pun memutuskan untuk pindah ruangan, lalu mencoba minta bantuan atasannya di kantor polisian untuk membantu menolong Emily. Namun atasannya justru marah dan menyuruhnya agar lebih fokus menyelesaikan kasusnya sendiri daripada menolong kasus orang lain. Pada persidangan kasus Henry yang akan diadakan besok, sang atasan telah memberi instruksi bahwa semua anggota kepolisian Los Angeles diperintahkan untuk membantu memberi kesaksian palsu agar Henry bisa lolos dari hukum. Ia juga menyuruh Henry menjalani masa skor sebagai customer service 911 tanpa perlu terlibat terlalu dalam pada permasalahan orang lain. Bila masa hukumannya sudah selesai, maka Henry bisa lebih cepat kembali menjadi polisi lapangan. Henry pun hanya terdiam. Seketika ingatan tentang kasusnya beberapa bulan lalu mulai muncul kembali.
Ia kemudian menelpon istrinya, dan di telepon itu Henry mengingatkan agar sang istri datang tepat waktu sesuai jadwal persidangan besok, serta ikut membantu memberi kesaksian palsu. Setelah merasa sedikit lega, Henry kembali menunggu telepon dari Emily. Ia tak peduli meski atasannya melarang, tapi sebagai seorang polisi, Henry tak bisa mengabaikan masyarakat yang sedang membutuhkan pertolongan. Tidak lama kemudian, Gala menelpon kembali. Gala lalu memberitahu kalau para polisi baru saja datang ke rumahnya. Di sini, Henry lalu menyuruh Gala untuk memberikan teleponnya kepada polisi tersebut. Dan saat ditelepon, tiba-tiba si polisi terdengar panik. Kenapa tangan Gala berlumuran darah padahal ia tak terluka sama sekali. Mendengar itu, Henry pun ikut panik. Dan saat diperiksa, suara kepanikan polisi itu terdengar semakin keras. Polisi menemukan Oliver terbaring kaku di kamar mandi. Seluruh tubuhnya berlumuran darah serta perut yang terbelah pisau. Di tengah obrolan itu, telepon pun mendadak mati. Henry pun yakin ini pasti adalah perbuatan Daniel. Sambil menahan amarah, ia menghubungi nomor Daniel. Dan di telepon tersebut, Henry mengaku sebagai seorang polisi dan mengatakan kalau ia sudah tahu semua perbuatan Daniel pada anak dan istrinya. Daniel yang terpojok dan tak bisa berkata apa-apa terus menangis ketakutan. Henry pun muak. Dengan emosi, Henry mengatakan bahwa hukuman penjara saja tak cukup untuk seorang pembunuh kejam seperti Daniel. Henry pun bersumpah bila berhasil menangkapnya nanti, maka ia akan membuat Daniel dihukum mati. Setelah mengucapkan kalimat itu, telepon pun terputus kembali. Henry lalu meminta bantuan rekannya di kantor polisi bernama Rick. Di sana terdengar ada suara beberapa orang tertawa. Ia pun sadar bahwa Rick pasti sekarang sedang dalam keadaan mabuk di bar. Henry lalu mengingatkan agar Rick tidak minum terlalu banyak dan bersiap menjadi saksinya di persidangan besok. Sama seperti istri Henry tadi, Rick sebenarnya takut kebohongannya nanti terbongkar. Jika Henry bukan temannya, maka ia tak ingin membuat kesaksian palsu di hadapan hakim. Henry pun lalu menenangkan Rick dengan mengatakan kalau semua baik-baik saja. Ia pun berjanji bila kasus ini selesai, Henry tak akan membuat masalah lagi. Ketika sudah mulai tenang, Henry kemudian bercerita tentang Emily. Lalu meminta Rick pergi ke apartemen Daniel untuk mencari petunjuk kemana Emily diculik. Saat Rich pergi, tiba-tiba Emily kembali menelpon. Di telepon itu, Henry bertanya bagaimana keadaan Emily. Emily pun menjawab bahwa ia sedang duduk di kursi depan mobil di samping suaminya Daniel. Di tengah obrolan itu, terdengar suara Daniel marah sambil mencoba merebut handphone dari tangan Emily. Mendengar keributan itu, Henry kembali bertanya apakah Daniel sekarang sedang memakai sabuk pengaman. Emily pun menjawab tidak. Setelah mendapat gambaran situasi di dalam mobil, Henry lalu menyuruh Emily segera memakai sabuk pengaman, kemudian menarik rem mobil sekencang-kencangnya. Telepon pun terputus. Henry hanya bisa berharap Emily memberi kabar secepatnya. Tidak lama kemudian, Emily kembali menelpon. Ia memberitahu kalau rencana Henry gagal. Saat kabur tadi, Daniel berhasil menangkapnya dan sekarang Emily dikunci di bagian belakang mobil. Henry pun lalu menenangkan Emily dengan mengatakan bahwa ia punya rencana kedua. Henry kemudian bertanya benda keras apa yang ada di dalam sana. Setelah dicari, Emily menemukan sebuah batu bata. Henry pun kemudian menyuruh Emily bersiap-siap. Bila mobil berhenti nanti dan Daniel membuka pintu belakang, maka Emily harus langsung memukul kepala Daniel sekuat tenaga, lalu segera lari sejauh mungkin dari sana. Perlahan-lahan Emily berhenti menangis. Ia merasa berbicara dengan Henry membuat hatinya menjadi tenang. Emily di sana pun bercerita, ia tak tahu alasan kenapa Daniel marah, padahal ia hanya berusaha mengeluarkan ular dari dalam perut anak keduanya yaitu Oliver. Di sini Henry pun mulai bingung. Ia lalu meminta Emily menceritakan semuanya sedetail mungkin. Emily pun menjelaskan kalau seharian tadi Oliver terus menangis tanpa henti seperti sedang menahan sakit perut. Karena kasihan melihat anaknya kesakitan, Emily pun memutuskan untuk membelah perut Oliver. Dan seketika itu juga Oliver pun berhenti menangis. Mendengar semua cerita tersebut, Henry pun terdiam. Ternyata dugaannya selama ini salah. Tiba-tiba terdengar suara Daniel membuka pintu belakang mobil. Sesuai rencana, Emily pun memukul kepala Daniel dengan batu bata. Telepon pun kembali terputus. Tidak lama kemudian, Rich pun menelpon dan mengabarkan bahwa ia berhasil menemukan petunjuk setelah menggeledah barang-barang di rumah Daniel. Rich menemukan sebuah surat tagihan dari rumah sakit jiwa atas nama istri Daniel yaitu Emily. Henry pun begitu syok dan saat itu juga ia mencoba menghubungi Daniel. Ketika telepon diangkat, Daniel terdengar sedang menangis kesakitan karena kepalanya berlumuran darah akibat hantaman batu bata tadi.
Daniel pun kemudian memberitahu kalau Emily sudah kabur jauh. Ia lalu menceritakan kejadian sungguhnya kepada Henry bahwa tujuan Daniel membawa Emily adalah untuk mengantarkannya kembali ke rumah sakit jiwa. Meskipun ia tahu pihak rumah sakit jiwa akan menolak karena Daniel tak memiliki uang dan tagihan sebelumnya juga belum dibayar. Meski begitu, Daniel tetap nekat pergi ke sana demi melindungi anak-anaknya. Di sisi lain, walaupun telah bercerai, Daniel masih tetap menyayangi Emily. Ia khawatir bila polisi sampai tahu perbuatan Emily, maka ia akan ditangkap. Setelah telepon ditutup, Henry merasa bahwa semua ini adalah salahnya. Seandainya tadi ia tak membantu Emily kabur, maka peristiwa ini tak akan pernah terjadi. Tidak lama kemudian, Emily kembali menelpon kalau ia sekarang berada di atas flyover. Saat sedang menjawab pertanyaan demi pertanyaan dari Henry, tiba-tiba Emily panik saat melihat banyak sekali darah di tangannya. Seketika Emily pun teringat tentang apa yang telah ia lakukan pada anak kandungnya sendiri. Ia pun terus menangis, menyesali perbuatannya sambil berulang kali berkata ia tak layak hidup di dunia ini. Walaupun sudah ditenangkan, Emily tetap menangis histeris. Emily lalu mengatakan bahwa ia ingin melompat ke bawah flyover untuk menyusul Oliver ke surga. Hati Henry seketika terasa sakit. Ia lalu mengatakan apapun kesalahan Emily di masa lalu, dirinya lebih pantas untuk hidup. Jika memang ada orang yang tak pantas hidup di dunia ini, orang itu adalah Henry sendiri. Ia tahu persis bagaimana perasaan Emily, karena Henry sendiri juga pernah membunuh orang. Sambil menangis, Henry lalu menceritakan semua dosa yang menyebabkan ia sekarang harus menjalani masa hukuman. Beberapa bulan lalu, ketika masih bertugas sebagai polisi lapangan, ia salah sasaran dan tak sengaja menembak seorang pemuda di jalan hingga tewas. Henry juga memberitahu bahwa besok ia akan menghadiri persidangan pertamanya kasus pembunuhannya itu. Henry kemudian juga menjelaskan kalau ia dan Emily sama-sama berdosa. Tapi Emily harus ingat bahwa ada Gala dan Daniel yang selalu memberi semangat. Semua ucapan Henry barusan seketika membuat hati Emily tenang. Namun saat terdengar suara bunyi sirene mobil polisi datang, Emily kembali panik dan berkata ia tetap ingin pergi menyusul Oliver ke surga. Telepon pun terputus. Henry merasa sangat sedih. Ia lalu terus menelpon Emily berkali-kali walaupun nomornya sudah tidak aktif lagi. Hingga akhirnya setelah beberapa kali menelpon, telepon Henry pun dijawab. Sayangnya bukan Emily yang menjawab tetapi seorang polisi. Polisi di sana kemudian memberitahu bahwa mereka berhasil menyelamatkan Emily sebelum melompat. Mendengar kabar itu, Henry pun menangis bahagia. Dan tidak lama kemudian, atasannya datang dan mengabarkan kalau anak kedua Emily yang bernama Oliver ternyata berhasil diselamatkan dan kini sedang dirawat di rumah sakit. Henry pun hanya bisa terdiam lega, lalu pergi ke kamar mandi. Dari kejadian ini, Henry pun tersadar kalau kasus Emily adalah cerminan dari dirinya sendiri. Ia bisa dengan mudah menasihati orang lain, sementara ia sendiri berusaha mengubur dosanya dan lari dari tanggung jawabnya. Dalam hati kecilnya, Henry memutuskan untuk memberanikan diri menghadapi kenyataan meski harus dipenjara, dipecat, serta mencoreng nama baik kepolisian. Henry lalu menghubungi satu persatu saksinya di persidangan besok dan meminta mereka untuk bersaksi dengan sejujur-jujurnya. Dan film pun berakhir. Yaudah guys, semoga cerita kali ini bisa menghibur kalian semua. Dan terima kasih banyak telah menonton video ini sampai akhir. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Glory, glory, what a hell of a way to die. Glory, glory, what a hell of a way to die. Glory, glory, what a hell of a way to die. He ain't gonna jump.